Hai semua, berikut ini beberapa fitur atau menu rahasia yang ada di HP Samsung. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, langsung kita masuk untuk menu atau fitur yang pertama. Nah, fitur yang pertama yaitu adalah Panel Edge seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengaktifkan Panel Edge agar kita bisa lebih mudah dan lebih cepat mengakses aplikasi ataupun yang lainnya yang mungkin kita butuhkan ya teman-teman ya. Nah, di sini misalnya kalian ingin membuka aplikasi YouTube misalnya ya, jadi kalian nggak perlu cari lagi YouTube, langsung aja tarik seperti ini, kemudian kalian tinggal klik aja di bagian YouTube. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengedit. Nah, kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi lainnya yang mungkin kalian butuhkan. Jadi kalian tinggal klik aja di aplikasi yang kalian inginkan. Nah, di sini dia akan bertambah ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini ingin menambah galeri juga bisa, dan lainnya. Masih banyak aplikasi yang bisa kalian tambahkan apabila kalian mau ya teman-teman ya. Nah, untuk pengaturannya itu teman-teman bisa masuk di bagian setting atau pengaturan. Kemudian kalian tulis aja di sini panel Edge ya, seperti ini ya. Tulisannya panel Edge. Nah, jadi kalian klik aja dan kalian aktifkan di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di bagian panelnya. Nah, di sini kalian bisa tambah clipboard, kemudian aplikasi, kontak, pilihan cerdas, kemudian tugas dan lain sebagainya. Ataupun kalian bisa menambahnya di bagian Galaxy Store jika mau ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa atur gagangnya. Nah, di sini warna kalian bisa ubah. Kemudian transparansi juga bisa diatur. Nah, seperti ini. Kemudian ada ukuran, ada kecil dan besar. Kemudian ada lebar, ada yang tipis, terserah kalian mau pakai mana. Nah, di sini bergetar saat disentuh, kalian bisa aktifkan ataupun nonaktifkan ya. Nah, di sini kunci posisi gagang. Nah, kalau kita aktifkan, maka kita tidak bisa menggesernya. Nah, ini kan bisa digeser ya. Kalau kita aktifkan ini, maka dia akan tetap di situ. Kemudian posisinya bisa di kiri dan bisa di kanan ya. Nah, fitur ini mungkin bisa bermanfaat dan bisa mempermudah teman-teman untuk dalam penggunaan HP Samsung ini ya. Oke, kita lanjut untuk fitur yang selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah seperti ini. Kalian mau atur atau setting di bagian jaringan WiFi misalnya. Biasanya kita harus tahan lama untuk masuk ke setting seperti ini ya. Jadi sekarang kita nggak perlu tahan lama. Kalian cukup klik aja di bagian nama ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pengaturannya. Begitu juga yang lainnya, kita bisa klik misalnya di volume. Nah, sama. Kita nggak perlu klik di bagian icon ini. Kita cukup klik di bagian yang ini, namanya. Nah, di sini ada pengaturannya ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung setting dengan cepat dengan cara klik aja di bagian namanya tanpa harus menekan dan menahan lama di bagian ikonnya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk menu atau fitur selanjutnya, yaitu kita bisa multi window. Nah, mungkin teman-teman di HP Samsung ini sudah pernah mendengar yang namanya multi window. Nah, multi window itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalian buka terlebih dahulu aplikasi yang ingin kalian gunakan secara banyak di dalam satu layar HP atau multitasking. Nah, misalnya Play Store, kemudian kita keluar dulu, lalu lanjut ke YouTube, kemudian keluar lagi, kemudian kita masuk lagi ke Google Chrome misalnya. Nah, kita keluar lagi. Nah, lalu teman-teman silahkan klik di bagian tombol Recent App. Nah, di sini teman-teman klik aja di bagian logo ini. Lalu teman-teman silahkan pilih di bagian buka dalam tampilan pop-up. Nah, di sini baru satu aplikasi. Kita bisa geser dan bisa atur juga untuk ukurannya ya teman-teman ya. Nah, ini ada pengaturannya, kalian bisa coba sendiri. Ini X untuk keluar dan ini untuk mengecil dan membesarkan. Kemudian kita lanjut lagi, tekan Recent App, kemudian kita pilih aplikasi yang kedua yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini saya lanjut ke YouTube ya. Lalu pilih buka dalam tampilan pop-up. Nah, jadi kita bisa atur.
Misalnya saya taruh di pojok sini. Kemudian lanjut lagi, kita buka Play Store ya teman-teman ya. Nah, lalu buka dalam tampilan pop-up lagi. Nah, di sini kita apabila ingin membuka dalam banyak, tadi di sini sudah melayang aplikasi yang tadi yang 2 itu, kita klik aja di sini. Lalu kita tarik atau kita klik ya, sorry ya. Bukan diklik, bukan ditarik tapi diklik. Nah, di sini sudah 2 aplikasi, kemudian 3 aplikasi, dan bisa lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa multitasking di HP kalian. Misalnya kalian sambil nonton YouTube, chatting dan lain sebagainya, sambil browsing juga bisa ya. Jadi bisa multitasking secara sekaligus ya. Ini sangat membantu sekali atau sangat mempermudah kita. Jadi kalau mau keluar dari sini tinggal tekan X aja. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Oh ya, sebelum kita lanjut, itu ada lagi untuk di bagian settingannya, yaitu di bagian pengaturan. Kalian cari aja di fitur lanjutan ya teman-teman ya. Lalu teman-teman pilih lab yang di sini. Nah, ini multi jendela ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu ya, karena ada mungkin aplikasi yang lain yang tidak bisa di multi window. Dengan kalian mengaktifkan ini, kemungkinan aplikasi tersebut bisa digunakan untuk multi window. Oke, kita lanjut ke fitur atau menu selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya ada yang namanya di sini menu asisten ya. Nah, di sini menu asisten ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Misalnya kalian bisa meningkatkan volume ataupun mengecilkan volume melalui ini. Jadi kalian nggak perlu tekan tombol mengecilkan volume atau menaikkan volume ya di sini ya. Jadi tombolnya tidak mudah rusak atau tidak cepat rusak. Nah, kemudian masih banyak fitur-fitur lainnya yang mungkin bisa kalian gunakan ya teman-teman ya. Misalnya screenshot. Nah, tanpa harus menekan tombol power lagi, kalian bisa langsung menggunakan menu asisten ini. Kemudian kalian juga bisa, misalnya di sini kalian ingin mematikan HP kalian juga bisa, atau restart juga bisa ya dari sini ya, tanpa harus menekan tombol power. Jadi tombol powernya tidak mudah rusak ya teman-teman ya. Nah, cara untuk mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk aja di bagian pengaturan. Kemudian teman-teman silahkan cari yang namanya aksesibilitas ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian interaksi dan kecekatan. Nah, di sini ada yang namanya menu asisten, kalian aktifkan aja. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini karena saya sembunyikan, jadi nggak terlalu terlihat ya. Jadi kalian bisa setting di bagian menu asisten ini. Nah, kalian bisa tambah item-item yang mungkin kalian butuhkan di sini ya. Ingin menambah, kalian klik tambah. Ingin mengurangi, kalian klik kurang aja. Nah, kemudian di sini transparansinya itu teman-teman bisa atur. Nah, kemudian di sini sebenarnya tampilan seperti ini. Jadi kalau kalian klik di bagian ini, tampilkan sebagai icon edge, maka dia akan tersembunyi ya. Nah, di sini karena saya menggunakan dark mode, jadi tidak begitu terlihat ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada tingkat transparansinya, kalian bisa atur ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini agar tidak terlalu mengganggu, kalian bisa aktifkan aja pintasan. Di sini tampilkan sebagai icon edge. Nah, di sini dia tidak terlalu terlihat ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian, bisa diubah, bisa ditaruh ke kiri ataupun ke kanan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya, yaitu kita bisa menyembunyikan file ya teman-teman ya. Nah, kita masuk aja di file saya, kemudian masuk ke penyimpanan internal misalnya. Lalu kalian ingin menyembunyikan file dalam satu folder misalnya seperti ini. Kalian klik aja, tahan lama, lalu kemudian kalian klik lainnya, kemudian ubah nama. Kalian tinggal tambahkan titik di bagian nama folder atau file yang ingin kalian sembunyikan ya. Lalu kita klik ubah nama. Nah, maka akan menghilang dia ya teman-teman ya, sudah tersembunyi. Nah, jadi apabila kita ingin melihatnya, kalian tinggal klik aja ini titik 3, kemudian masuk di pengaturan, kemudian pilih tampilkan file sistem tersembunyi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang sudah muncul. Jadi kalau kalian ingin mengembalikannya, kalian tinggal ubah aja namanya kembali seperti awal ya. Titik yang di awal kita hapus lagi, lalu klik ubah nama, maka dia akan kembali lagi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya, yaitu kita bisa menyembunyikan album ya teman-teman ya. Kalian bisa masuk ke galeri, kemudian pilih aja album, lalu teman-teman klik di bagian titik 3 ini. Kemudian teman-teman silahkan klik pilih album untuk ditampilkan. Lalu di sini teman-teman silahkan
sembunyikan album yang ingin kalian sembunyikan ya. Nah misalnya yang ini rekaman, saya sembunyikan lalu kita klik selesai. Nah maka rekaman juga akan menghilang dari sini ya. Nah seperti itu. Kalau kalian ingin menampilkannya kembali, kalian bisa klik lagi di titik 3 ini, kemudian pilih album dan kalian centang lalu klik selesai, maka dia akan muncul kembali ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya, yaitu kita bisa menyembunyikan aplikasi ya teman-teman ya. Nah caranya cukup mudah, kalian usap aja seperti ini, lalu pilih pengaturan, kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian sembunyikan aplikasi di layar depan dan layar aplikasi. Nah di sini teman-teman bisa pilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Misalnya saya ingin menyembunyikan Facebook, kita pilih Facebook, lalu kita klik selesai. Nah kemudian teman-teman bisa cari di sini, pasti tidak akan ada lagi Facebooknya sudah tersembunyi ya. Jadi kalau kalian ingin melihatnya, kalian bisa klik di bagian ini, lalu kalian tulis saja Facebook di sini. Nah kalian klik ini, lalu kalian bisa klik buka untuk membukanya ya. Kemudian kita lanjut teman-teman untuk fitur yang terakhir, yaitu ada kode dial rahasia ya teman-teman ya. Kalian bisa masuk di bagian panggilan, kemudian ketik bintang pagar 0 bintang pagar ya teman-teman ya. Nah maka akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada getaran, kemudian sensor dan lain sebagainya. Kemudian bisa lihat versi HP kita juga di sini, dan masih banyak menu lainnya yang mungkin kalian butuhkan ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa fitur atau menu di HP Samsung. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.